Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita mulai kajian kitab Al-Mu'lim bi'adabil alim wal muta'allim. Nah, judulnya adalah Al-Mu'lim. Apa artinya Al-Mu'lim? Nah, yang memberitahu informasi bi'adabil alim wal muta'allim, tentang adabnya ahli ilmu dan orang yang belajar ilmu. Di situ dikatakan bahwa tahdzibu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim adalah kitab karya siapa? Di sini disebutkan lil 'Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Penulisnya adalah Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani, al-mutawaffa sanata 733, yang meninggal tahun 733 Hijriah rahimahullah ta'ala. Kemudian ringkasan ini karya siapa? Qala lakhasahu wa 'allaqa 'alayhi wa dhabata nassahu wa kharraja ahadithahu. Lakhasahu, yang meringkasnya, wa 'allaqa 'alayhi, dan memberikan catatan atau komentar untuk kitabnya, wa dhabata nassahu, kemudian mensyakli atau memberikan harakat, menjelaskan nasnya, wa kharraja ahadithahu, dan mentakhrij hadis-hadisnya. Mentakhrij itu menjelaskan hadis ini akhrajahu siapa yang mengeluarkan hadis ini. Itu namanya takhrij. Adalah Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdul Hamid al-Halabi al-Athari. Kemudian manhaj yang akan kita pakai dalam kajian kita ini adalah kita akan terjemahkan saja. Kita akan terjemahkan saja kitab ini. Kita upayakan untuk tidak banyak mengomentari, kecuali yang perlu. Karena kitab ini sangat tebal. Kalau kita banyak komentar, nanti terlalu lama. Baik. Kemudian orang mengaji atau membaca kitab itu agar lebih nyambung, ada bayangan terlebih dahulu tentang isi kitabnya. Nah, untuk mengerti atau memiliki bayangan tentang isi kitab itu, nah, sebelum kita baca kitab, kita baca muqaddimahnya. Muqaddimah itu nanti yang memberikan gambaran kepada kita, kitab ini isinya apa, kitab ini metodenya seperti apa. Baik. Nah, maka kita baca dari muqaddimah. Al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, kemudian Syekh mencantumkan 3 ayat yang ini dikatakan dengan apa? Khutbatul hajat. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya perilaku atau contoh adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang muhdats. Apa artinya muhdats? Muhdats itu perkara yang diada-adakan atau dimunculkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang muhdats yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu ke neraka. Amma ba'd. فإن العلم خفاقة راياته. فإن العلم sesungguhnya ilmu itu khafaqah. Apa artinya khafaqah? Jadi kata khafiq. Khafiq itu apa? Bergerak-gerak. Berkibar. Nah, khafaqah itu sigat mubalaghah dari apa? Khafiq, yang artinya berkibar, berkibar-kibar. Rayatuhu, benderanya. Ilmu itu benderanya terus berkibar. Zahiratun adamatu. Zahiratun tampak terang. Adamatuhu, alamatnya atau tandanya, tanda-tanda atau alamat ilmu tampak terang. Yas'a ilaihil mujiddun. Yas'a ilaihi, berusaha, ilaihi, untuk mendapatkan ilmu. Al-mujiddun, orang-orang yang serius, orang-orang yang sungguh-sungguh. Baik. Orang-orang yang memiliki kesungguhan, keseriusan, terus berusaha untuk mendapatkan ilmu. Beda dengan orang-orang yang malas. Beda dengan orang-orang yang malas. Orang yang malas biasanya cukup merasa senang dapat gelar apa? Ahli ilmu. Walaupun dia bukan ahli ilmu. Wa yahrisu alaihil mubtadi'un. Wa yahris alaih, dan bersemangat alaihi, atas ilmu. Al-mubtadi'un, para pemula. Dan para pemula terus bersemangat dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan semangat dalam mencari ilmu. Amin. Fahuwa sabilul awfa. Ilmu adalah jalan al-awfa yang paling sempurna. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan kemuliaan, untuk kita mendapatkan
keselamatan, kebahagiaan. Nah, jalan yang paling sempurna adalah ilmu. Nah, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Nah, wal mauridul ahna. Baik, maurid itu apa? Maurid itu asal maknanya adalah tempat orang-orang mengambil air. Itu namanya apa? Maurid. Al-ahna, yang paling apa? Nikmat, yang paling segar. Ibarat orang mencari air minum, tempat yang paling sejuk, tempat yang paling apa namanya seger adalah apa? Ilmu itu. Artinya apa? Kalau kita ingin menyegarkan jiwa kita, akal kita, yang paling tepat adalah dengan apa? Dengan ilmu. Nah, lidah, karena itulah taral jahilah, engkau melihat orang-orang yang bodoh yatanattah. Apa yatanattah? Sigat tafa'ala dari nataha. Apa nataha? Menanduk. Saling apa? Menanduk. Artinya apa? Apa maksudnya? Nah, lahu, untuk ilmu. Maksudnya gimana? Nah, dia ingin bersaing untuk mendapatkan apa? Gelar sebagai ahli ilmu. Nah, jadi orang-orang yang bodoh bersaing supaya dikatakan sebagai ahli ilmu. Kenapa itu? Semua tadi karena kemuliaannya ilmu. Nah, mereka tahu bahwa orang itu kalau ada labelnya ahli ilmu, ada labelnya ustaz, nilainya akan bertambah. Gitu kan? Nah, makanya orang-orang yang bodoh, yang nggak ahli ilmu pun, dia merasa juga kepingin dapat gelar sebagai ahli ilmu. Wa yadussu nafsahu fihi. Dassa yadussu, apa artinya? Menyelinapkan, memasukkan nafsahu pada dirinya fihi, di dalam ilmu, man, orang, laisa, yang tidak ada, huwa, dia adalah ahlahu, ahlinya ilmu. Baik. Orang-orang yang bukan ahli ilmu juga berusaha untuk memasukkan dirinya ke dalam mana? Ke dalam kalangan ahli ilmu. Baik. Nah, seperti dikatakan, kafa bil ilmi syarafan yadda'ihi man la yahsinu. Cukup menjadi bukti mulianya ilmu apabila orang-orang yang tidak ahli ilmu pun juga mengaku menjadi ahli ilmu. Nah, kenapa banyak ahli ilmu gadungan? Kenapa banyak ulama gadungan? Karena mulianya ilmu. Nah, sehingga walaupun dia nggak ahli ilmu, dia juga ingin dipandang sebagai ahli ilmu. Baik. Wa kafa bil jahli 'aran ay yatabarra'a minhu man huwa fi. Nah, dan cukup kebodohan itu menjadi aib. Nah, apabila kita melihat orang-orang yang bodoh berusaha berlepas diri dari kebodohan, nggak mau dibilang bodoh, ya nggak? Nah, biasanya orang bodoh itu kalau dibilang bodoh tersinggung apa enggak? Tersinggung nggak? Orang yang jahil dibilang jahil tersinggung apa enggak? Masih tersinggung. Itu kenapa? Karena kebodohan itu adalah aib. Baik.
Qala walakinna hilmahu mani'un. Akan tetapi pagarnya ilmu itu sangat kuat. Maksudnya gimana? Gak bisa diterobos begitu saja oleh orang yang tidak ahli ilmu. Wa tariqahu badi'. Nah, dan jalannya ilmu itu badi', sangat luar biasa. Artinya apa? Nah, jadi itu butuh keterampilan, butuh keahlian, butuh perjuangan buat orang bisa mencapai level ahli ilmu. Wahwa, dan ilmu ba'du setelah itu fadahun, akan sangat mempermalukan liman, kepada orang ta'adda yang melampaui fihi, di dalam ilmu, tawrahu, pada levelnya. Nah, karena itulah orang-orang yang berbicara tentang ilmu atau mengaku ilmu dan melebihi level dia akan dipermalukan oleh ilmu itu sendiri. Nggak bisa. Orang apa namanya mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu, kemudian tidak akan dipermalukan oleh ilmu itu. Pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Nah, atau tajawaza fihi qadrah, atau tajawaza, atau dia melewati fihi, di dalam ilmu, qadrahu, pada kadarnya dia, sama level dia. Nah, makanya dalam masalah ilmu jangan sekali-kali berbicara sesuatu yang di luar kapasitasnya. Nah, akan jadi tertawa di kalangan ahli ilmu. Nah, tidak menunggu di kalangan ahli ilmu. Ya, di kalangan talib ilmu pun dia akan jadi apa? Tertawaan. Nah, jadi kalau bukan ahlinya jangan berbicara masalah itu. Nah, banyak kan orang-orang sok kominter, nah, sok bicara tentang apa? Istilah-istilah ilmu. Nah, padahal dia bukan ahli ilmu. Akhirnya apa? Keluar istilah-istilah yang jadi lelucon. Nah, jadi tertawaan orang banyak. Nah, sampai ada yang apa, saking semangatnya ngomong masalah ilmu hadis, seakan-akan dia ahli mustalah. Nah, ngerti mustalah hadis, sampai nyebut ada hadis mudhari'. Nah, nggak usah ahli ilmu yang seperti itu mempermalukan dia. Ya, di kalangan talib ilmu pun dia sudah akan apa? Nggak terbongkar ini kebodohannya. Baik. Wa alaihi, karena itulah, fa inna wajib ahli ilmi. Nah, sesungguhnya tugas ahli ilmu, dhabtu ma'anihi, untuk memperjelas makna atau pengertian ilmu. Tugasnya ahli ilmu adalah apa? Untuk menjelaskan batas-batas atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam pengertian ilmu itu seperti apa. Wa kashfu haqa'iqihi, dan membuka hakikat ilmu, wa khawafihi, dan rahasia-rahasia ilmu. Hatta yakuna tariqu ilaih, hatta yakuna, sehingga ada tariqu ilaih, jalan menuju ilmu, salikan, bisa dilewati. Nah, supaya jalan menuju ilmu itu bisa dilewati. La mukhtalita, tidak bercampur. Wala syaikan, dan tidak meragukan atau membingungkan. Itu tugasnya ahli ilmu. Bagaimana supaya orang yang mencari ilmu ini bisa melewati jalan yang jelas. Nah, tidak bingung dalam mencari ilmu. Ma'a bayani ma lahu min usul.
disertai penjelasan malahu, apa-apa yang dimiliki oleh ilmu min usulin dari kaidah-kaidah. Juga perlu dijelaskan apa kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu. Bagaimana caranya atau tahapan-tahapan orang yang mencari ilmu itu seperti apa? Apa yang boleh dia pelajari, apa yang tidak boleh dia pelajari, dari mana dia harus belajar, kemudian level berikutnya apa, supaya orang yang mencari ilmu di sini dapat kemudahan. Baik. Tashilan li tara'iqis sayri wal wusul, untuk memudahkan tara'iqis sayr, pada jalannya perjalanan. Maksudnya apa tadi? Pada jalannya orang yang mencari ilmu. Wal wusuli, dan untuk mencapai ilmu. Supaya orang yang mencari ilmu bisa mudah sampai. Wabil muqabil, dan sebaliknya atau terkait dengan itu, fama ajmala wasiyatan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, alangkah indahnya pesan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi fi kitabihi, di dalam kitab beliau Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Baik, apa pesan beliau? Qala al-wajibu, yang wajib, harus, ayyakuna bila ada talabatul hadis, para talib ilmu hadis, orang-orang yang belajar hadis, akmalan nasi, dia adalah manusia yang paling sempurna adaban, tata keramanya. Ini wasiat dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang pertama, para penuntut ilmu hadis supaya menjadi orang yang paling sempurna adabnya. Orang yang paling sempurna tata keramanya. Wa asyaddal khalqi, dan makhluk yang paling sangat tawadu'nya. Supaya dia menjadi makhluk yang paling tawadu'. Wa a'zamahum, dan makhluk yang paling besar tadayyunan, beragamanya. Wa nazahatan, dan bersihnya. Bersihnya dari apa? Dari kemaksiatan. Dan dia supaya menjadi makhluk yang paling besar dalam hal beragama. Kepatuhannya terhadap agama, berpegangnya kepada agama supaya lebih besar daripada manusia yang lain. Wanazahatan, begitu juga jauhnya dia, takutnya dia dengan kemaksiatan, dengan dosa, supaya lebih besar daripada yang lain. Wa aqallahum taishan, dan lebih sedikitnya mereka taishan. Apa taish? Taish itu tindakan yang ngawur. Wa ghadaban, dan marahnya. Supaya jadi orang yang paling sedikit, paling jauh dari perbuatan atau ucapan yang ngawur. Begitu juga paling jauh dari marah. Namanya ahli ilmu atau talib ilmu, harus seperti itu.
Ya, jangan baperan, jangan mudah emosi, ngomong dijaga, nah, perilaku dijaga. Baik, kenapa harus begitu? Qala li dawami qar'i asma'ihim, karena terus menerusnya telinga mereka diketuk bil akhbar, dengan kabar-kabar, hadis-hadis al-mushtamilah, yang mencakup ala mahasini akhlaqi Rasulillah, atas kebaikan-kebaikan atau keistimewaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adabihi, dan adab-adabnya. Nah, ini alasan. Karena namanya talib ilmu, talib hadis, setiap saat, nah, telinganya ini mendengar hadis-hadis, nah, yang di dalamnya terdapat apa? Cerita tentang bagaimana baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana baiknya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga seharusnya dengan seringnya dia mendengar itu, ini bisa dia melatih diri untuk mengikuti. Dia berusaha untuk menjadikan apa yang dia dengar itu sebagai contoh buat dirinya, sebagai acuan buat dirinya. Baik. Wasiratis salaf, dan juga nah, sejarah atau perjalanan hidup salaf. Siapa yang dimaksud salaf? Salaf itu adalah generasi awal Islam yang disebut dengan apa? Salaf. Nah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nah, itu yang dimaksud dengan siapa? Salaf. Baik. Kemudian ulama-ulama setelahnya, nah, yang juga apa, mengikuti cara hidup mereka, cara beragama mereka, juga disebut dengan apa? Salaf. Baik. Min ahli baitihi al-akhyar. Al-akhyar jamaknya apa? Khair. Nah, yang baik-baik, yang sangat baik, yang terpilih. Min ahli baitihi, dari keluarga Rasulullah SAW, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasul. Coba, ini yang pertama tadi apa? Setiap hari telinga kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Di situ disebutkan bagaimana baiknya akhlak Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah. Kemudian selain hadis, apa lagi yang kita dengar biasa dalam kajian? Yang kita dengar adalah bagaimana sirah, adalah perjalanan hidup salaf. Nah, ulama-ulama salaf bagaimana? Dan biografinya kayak apa? Baik itu keluarga Rasulullah maupun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mendengar biografi mereka, sejarah mereka, nah, di sini kita akan menjumpai banyak sekali contoh-contoh kemuliaan akhlaknya, nah, dan baiknya adabnya. Baik. Wa tara'iqil muhaddithin, begitu juga tariqah, nah, perilaku para ahli hadis. Nah, juga dia dengar di situ. Wa ma'athiril madin. Ma'athir itu apa? Ma'athir itu sejarah yang baik dari orang-orang yang terdahulu. Begitu juga sejarah kebaikan orang-orang dulu.
fayakhuduna bi ajmaliha. Fayakhudhu bi ajmaliha. Maka para talib atau orang yang belajar hadis mengambil bi ajmaliha dengan sebaik-baiknya akhlak dan adab mereka, wa ahsaniha, dan sebaik-baiknya sama. Dari situ mereka bisa mencontoh, mengambil, mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik dari pendahulunya. Wa yasdifu an ardaliha, dan berpaling dari akhlak dan adab yang jelek, yang paling hina. Wa adwaniha, dan paling rendahnya, sama. Ardal dan adwan itu maknanya sama. Baik. Ini pesan siapa? Pesan Al-Khatib Al-Baghdadi untuk para pencari ilmu. Para pencari ilmu harus menjadi orang yang paling sempurna tata keramanya, paling baik akhlaknya, paling tawadhu', paling tunduk terhadap agama. Kalau orang kita paling religius, bahasa kita paling apa? Paling religius, paling jauh dari dosa, paling jauh dari perbuatan ngawur, ucapan ngawur, paling jauh dari sifat apa? Marah. Harus seperti itu. Kenapa? Nggak sesuai dengan apa yang didengar setiap belajar. Gitu ya? Kalau nggak bisa begitu, nggak sesuai dengan apa yang dia dengar setiap kali dia berada di majelis ini. Wahakada, dan demikianlah taktamilu al-halqatul ilmiyah, menjadi sempurna al-halqah. Apa halqah itu? Rantai, lingkaran ilmiah. Ilmu. Dengan begitu rantai keilmuan menjadi sempurna. Gimana? Ahli ilmu menjadi orang-orang yang betul-betul mencerminkan ilmunya. Baik. Watandabitu, dan jelas. Jadi apa? Jelas. Tandabit itu jelas ukurannya, jelas kriterianya. Itu namanya apa? Tandabit al-anmat as-sulukiyah. Contoh-contoh as-sulukiyah, terdapat contoh-contoh as-sulukiyah yang berkaitan dengan perilaku, al-khuluqiyah yang berkaitan dengan akhlak. Itu juga. Apa yang harus kita contoh dari perilaku, dari akhlak, menjadi apa? Jelas ukurannya, jelas kriterianya. Kenapa? Misalnya, ahli ilmu, dia mengajarkan akhlak yang baik begini. Kemudian yang dia praktekkan beda. Orang bingung kan? Ini yang tak contoh, yang tak ikuti yang mana nih? Kata dia begini, tapi praktek dia begitu. Ahli ilmu, orangnya sombong. Orang lihatnya bingung kan? Ini yang tak ikuti yang mana nih? Dia di pengajian ngajarkan tawadhu, tapi di pulau pengajian orangnya sombong. Ahli ilmu, ahli maksiat. Yang lihat juga bingung. Ini yang dicontoh yang mana? Tapi dengan terlaksananya atau dilaksanakannya wasiat Khatib Al-Baghdadi tadi, waktu tidak bingung melihat itu.
Baik. Kalau mau jadi orang yang baik itu adalah apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah. Contoh santri-santrinya. Jelas kan? Jelas. Tapi kalau maksiat tadi nggak terwujud, ya bingung orang. Katanya sih harus begini, tapi ustadznya begitu. Nah, santri-santrinya begitu, yang benar yang mana nih? Baik. Liyakuna dzalika kulluhu. Liyakuna agar ada dzalika yang demikian itu kulluhu kesemuanya khadiman pelayan lil ilmi untuk ilmu. Nah, dengan begitu semuanya bisa menjadi pelayan ilmu. Yang mengajar jadi pelayan ilmu. Yang belajar juga bisa jadi pelayan ilmu. Semuanya bisa jadi pelayan ilmu. Kenapa? Karena semuanya mencerminkan ilmu yang diajarkan. Baik. Wa ma yartabitu bihi, dan apa-apa yang terkait dengan ilmu. Minal adab, dari adab wal hilmi dan kebijaksanaan. Adabnya, kebijaksanaannya, hilm itu kebijaksanaan dalam arti orang gak gampang emosi, ya, orang gak gampang membalas, gak gampang marah, itu namanya apa? Wal kitabul ladzi baina aydikum, dan kitab yang sekarang ada di depan kalian yang kita pegang ini, ikhwanil qurra, kata Syekh. Nah, saudara-saudaraku para baca kitab ini, kitabun, kitab yantafi'u bihi, yang mengambil manfaat dengannya at-tullab, para pencari ilmu, wal ulama, dan ulama. Kitab yang sekarang kalian pegang ini adalah kitab yang para ahli ilmu, penuntut ilmu, semuanya mengambil manfaat darinya, belajar darinya. Kenapa? Lima fihi, karena di dalam kitab ini terdapat apa? Minat tanbihat. Nah, dari beberapa apa? Peringatan atau catatan ad-daqiqah, yang detail, yang sangat teliti, cermat. Karena di dalamnya ini ada tambih-tambih, ada apa? Catatan-catatan yang detail yang diberikan pada kitabnya nih. Nah, jarang kita jumpai di kitab lain. Nah, jarang dijumpai di kitab lain. Nah, ada nasihat sampai sedalam itu, ada catatan sampai sedalam itu, jarang kita jumpai dalam kitab lain. Baik. Wat-tahqiqat al-wasiqah, dan tahqiq itu apa? Hasil penelitian. Al-wasiqah, yang terpercaya. Kemudian di dalamnya juga terdapat tahqiq yang terpercaya. Wallati, dan yang ada di dalam kitab ini, wallahi demi Allah, mimma yubhirul uqul, termasuk apa-apa yang membuat takjub pada akal. Nanti kalau kita lihat, kita baca, Masya Allah. Nah, kita akan mendapatkan apa? Faedah-faedah yang mungkin sebelumnya nggak terbayang di akal kita. Baik, kita nanti akan bilang, wih, Masya Allah, kok bisa sampai banyak kesimpulan begitu ya? Baik. Bisa babi ma fiha. Nah, sebab apa-apa fiha yang di dalam kitab tadi, min mahasinit taujihat, dari arahan-arahan yang baik, wa bada'iil athar, dan athar. Apa athar itu? Athar itu cerita-cerita
yang dinisbatkan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan badi itu adalah apa? Yang sangat bagus, yang luar biasa. Jadi cerita-cerita yang luar biasa. Wabada'il athar, dan cerita-cerita yang luar biasa. Wala ta'ifun nuqul. Dan nuqul itu apa? Nuqul itu kutipan-kutipan cerita, kutipan-kutipan ucapan ulama. Itu namanya apa? Nuqul. Lataif. Lataif itu apa? Nah, yang sangat lembut, artinya apa? Nah, sangat detail pemahamannya, jarang orang yang punya ucapan seperti ini. Itu namanya apa? Lataif. Dan itu juga kutipan-kutipan dari ulama-ulama salaf dan yang sangat latif. Penyimpulan yang sangat detail, penyimpulan yang sangat cermat yang terdapat dalam apa? Kutipan ucapan-ucapan mereka. Baik. Wa min ajmali dzak, dan termasuk dari yang paling bagus, yang paling indah dari itu adalah ma tadammanathu, apa-apa yang tercakup oleh kitab ini, min tanwi'in, dari penyebutan macam-macam. Maksudnya gimana? Nah, termasuk hal yang paling bagus, paling indah dalam kitab ini adalah nanti Syekh atau penulis kitab akan menyebutkan misalnya macam-macamnya apa. Macam yang pertama begini, macam yang kedua begini, macam yang ketiga begini. Baik. Apalagi fi itarin maslakiyin badi'. Nah, di dalam bingkai metode yang sangat bagus. Nah, kadang orang merinci macam-macamnya sesuatu, kadang malah bikin kita bingung. Nah, tapi metode yang dipakai oleh pemilik kitab ini sangat bagus. Fadlan, lebih-lebih anit tadarruj, dari bertahap, fit tauji, di dalam memberikan arah. Nah, lebih-lebih lagi, nah, di dalam kitab ini penulis ketika memberikan arahan itu diberikan secara bertahap, ada level-levelnya. Wattalattuf, dan berusaha halus, fit tanbih, di dalam memberikan peringatan atau catatan. Begitu juga dalam cara dia memberikan tambihat, dan catatan-catatan penting untuk talib, untuk ahli ilmu. Caranya juga lembut, caranya juga halus. Nah, gimana? Misalnya adalah, nah, Syekh di sini ibtidaan minat talabah al-mubtadi'in, dimulai dari talib-talib ilmu al-mubtadi'in, yang pemula. Misalnya pengarahan itu, nah, dimulai dengan pengarahan untuk atau petunjuk untuk talib-talib yang masih pemula. Mururan bi amsalihim, kemudian jalan lagi, lewat lagi bi amsalihim, dengan semisal mereka. Maksudnya apa? Sesama talib ilmu juga, minal mutafawwiqin, nah, yang levelnya di atasnya, atau yang di atasnya. Kemudian untuk santri-santri atau talib ilmu yang levelnya di atasnya. Wa wusulan ila maratibil ulama, sampai pada levelnya para ulama ar-rabbaniyin wal amilin. Nah, jadi yang terakhir, arahan, nasihat, dan juga ditujukan kepada siapa? Para ulama. Ini
Jadi nanti kitab ini, nah kitab yang kita baca nanti begitu ya. Jadi ada adab untuk apa, talib, nah yang pemula, ada untuk talib yang sudah levelnya agak di atas, ada untuk orang-orang yang sudah apa namanya menyandang predikat sebagai ulama. Baik. Wa kadzalika min jihatin ukhra, demikian pula dari sisi lain. Wa qad takunu ahra, dan bisa jadi ini yang lebih penting. Yang lebih apa? Lebih utama adalah al-isyarah, memberikan isyarah jumlatan secara umum ila ahammiyatil kitab, pada pentingnya kitab. Nah, di sini dalam kitab ini nanti juga syekh atau penulis siapa? Ibnul Jama'ah, nah juga memberikan kita isyarah. Nah, sepenting apa kitab itu untuk para mencari ilmu. Nah, yang kadang masih malas baca kitab, jangankan baca kitab, beli kitab saja malas. Karena nah ini nanti Ibnu Jama'ah akan memberikan gambaran kepada kita sepenting apa sih kitab itu. Baik. Wa miqdari naf'ihi, dan kadar atau kira-kira manfaatnya kitab. Walintifa'i bihi, dan mengambil manfaat dengan kitab itu. Min qibali ulil albab, dari sisi atau orang-orang yang berakal. Begitu juga nanti akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana manfaat kitab itu dan bagaimana orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas bisa mengambil manfaat dari kitab. Wa ma yatba'u dzalika, juga pentingnya apa-apa yang mengikuti ada kitab. Apa itu? Min ahammiyatit ta'lif, dari pentingnya menyusun kitab, juga akan dijelaskan oleh Syekh. Nah, karena membaca kitab itu penting, Syekh Ibnu Jama'ah juga akan menyinggung pentingnya menulis kitab. Wa makanatit tasnif, dan kedudukannya, nah, menyusun kitab. Nah, bagaimana nih kedudukannya, seperti apa? Baik. Mulianya seperti apa? Lakin akan tetapi liman huwa ahlu, untuk orang yang sudah ahli. Tidak semua apa? Nah, menulis kitab. Nah, kenapa? Orang kalau sudah menulis kitab itu berarti nah, dia sudah meletakkan akalnya di dalam hidangan. Maksudnya apa? Nah, ini ketika orang sudah menulis kitab, orang akan menilai orang ini ilmunya seberapa. Nah, akalnya seperti apa ketika dia sudah menulis kitab. Kenapa? Nah, karena al-wi'a'u yasubbu bima fi. Nah, karena wadah itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Betul? Nah, jadi apa yang ada dalam tulisan itu mencerminkan apa yang ada di dalam otak. Jadi makanya menulis untuk siapa? Untuk orang yang ahli. La liman ghatahu safahuhu wa jahluhu. Tidak untuk orang ghatahu yang menutupi padanya safahuhu, kebodohannya, wa jahluhu, dan kebodohannya. Bukan untuk orang yang masih bodoh, gitu ya. Ngawur asal nulis. Nah, enggak. Baik. Qala wa ma altafa, dan alangkah lembutnya. Lembut di sini kalau dalam bahasa kita itu bukan lembut bahasanya yang halus, bukan ya. Nah, lembut dari sisi apa? Nah, keindahannya, cermatnya dalam dia memberikan apa? Ucapan atau nasihat. Wa araqqa, dan lembut. Alangkah lembutnya taujih al-Imam Ibnul Jauzi, arahan al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Wa adaqqa, dan alangkah lembutnya, alangkah apa? Cermatnya.
Nah, fi kitabihil atir, di dalam kitab beliau al-atir yang harum. Harum apanya? Hah? Nah, harum namanya. Baik. Kitab apa itu? Namanya Saydul Khatir. Nama kitabnya apa? Saydul Khatir. Ada yang sudah punya kitabnya? Kitabnya nggak tebal, cuma segini juga. Baik. Safhah 242. Safhat 242. Lamma qala, ketika dia berkata bi asanil qaul, dengan sebaik-baiknya ucapan, wal maqal, dan ucapan. Apa kata dia? Ra'aitu, aku melihat, minar ra'yil qadim, dari pendapat yang sudah terdahulu. Ini pendapat yang lama ini. Pandangan yang sudah lama. Apa itu? Anna naf'at tasanif, sesungguhnya manfaat menulis kitab aktaru, lebih banyak, min naf'it ta'lim, daripada manfaat mengajar bil musyafahah, secara langsung. Musyafahah itu seperti apa? Secara langsung, dari mulut ke mulut. Itu namanya apa? Musyafahah. Baik. Jadi dia mengatakan menulis kitab itu manfaatnya lebih besar daripada mengajar secara langsung. Kok bisa? Coba ini. Qala li'anni, dia bicara pengalaman dia. Karena saya, ini pengalaman saya, usyafihu, aku mengajar secara langsung fi umri, di dalam umurku. Adadan, pada jumlah yang banyak, minal muta'allimin, dari orang-orang yang belajar ilmu. Karena sepanjang hidupku aku mengajar banyak talib ilmu, tapi itu terbatas, ya enggak? Terbatas. Ya, misalnya kita kajian sekarang ini, berapa yang datang? Nggak banyak kan? Nggak banyak. Baik. Tapi wa usyafihu, dan aku mengajar langsung bitasnifi, dengan karyaku, karya tulisku, khalqan, pada makhluk la tuhsa, yang tidak terhitung. Tapi dengan karyaku, ya syekh, ya syekhana, ya syekhana, ya akhi, lau jalasta, ma khuliqu ba'du, yang mereka belum diciptakan ba'du, setelah itu. Nah, setelah apa? Setelah Ibnu Jauzi ngomong begitu. Nah, dengan karyaku aku bisa mengajar makhluk, nggak manusia, yang tidak terhitung. Bahkan orang-orang yang belum diciptakan saat itu. Iya enggak? Nah, makanya ketika orang punya keahlian untuk menulis, untuk menyusun kitab, nah, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kadang-kadang seorang ulama di majelis ilmunya, nah, gak banyak yang datang. Nah, gak begitu diminati majelis ilmunya. Nah, tapi karya-karyanya banyak diburu. Nah, karya-karya tulisnya banyak diburu. Kadang-kadang seorang ulama nggak punya kesempatan buat ngajar. Kenapa? Karena terlalu banyak yang memusuhi dia. Mau kajian baru sebentar sudah digeruduk, dibubarkan. Nah, mau kajian baru sebentar sudah ditangkap, dipenjara. Tapi dia meninggalkan karya tulis yang banyak yang dicari setelah dia. Nah, wa dalilu hadza, dan dalilnya ini, hujjahnya nih, coba buktinya apa? Nantifa'an nas,
sesungguhnya mengambilnya manfaat manusia bitasanifil mutaqaddimin, dengan karya-karya tulis ulama-ulama terdahulu, aktsar, lebih banyak, min intifa'ihim, daripada mengambilnya manfaat mereka, bima yastafidun, dengan apa-apa yang mereka mendapatkan faidah, min masyayikhihim, dari guru-guru mereka. Ini bukti ya bahwa manusia lebih banyak mengambil manfaat dari karya tulis ulama-ulama terdahulu daripada mengambil manfaat, mendapat manfaat dari faedah-faedah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bahkan guru-guru mereka ya, menyampaikan faedah dari mana? Dari karyanya orang dulu. Dari karyanya. Nah, jarang sekali faedah yang disampaikan oleh ustaz, oleh ulama, itu yang murni dari awak dia, itu jarang sekali. Kebanyakan faedah yang disampaikan adalah faedah dari karya ulama terdahulu. Contoh, baik. Yang bagi lil alim, maka dianjurkan untuk orang yang berilmu, ayyatawaffar, apabila memperbanyak, alat tasanif, untuk membuat karya tulis, in wuffiqa, bila dia diberikan taufik, lit tasnifil mufid, untuk membuat karya yang berfaedah, maka dianjurkan untuk ahli ilmu memperbanyak membuat karya tulis apabila apa? Dia diberikan taufik, diberikan kemudahan, keahlian untuk membuat karya tulis yang berfaedah. Baik, kenapa harus ada catatan ini? Karya tulis yang berfaedah. Fa innahu laysa kullu man sannafa. Fa innahu, maka sesungguhnya, laysa kullu man sannafa, tidak semua orang yang membuat karya tulis sannafa, dia membuat karya tulis yang baik. Karena tidak semua orang yang membuat karya tulis yang baik. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang buat karya tulisnya besar nih, tebel nih, buku apa, karyanya tebal, tapi nggak berbobot. Nggak berbobot, cuma comot sana, comot sini, ya, copy paste, asal tumpuk saja, kayak terus kemudian dikasih nama apa, karya doktor siapa. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau dia memang bisa membuat karya tulis yang betul-betul bermanfaat, dan apalagi terkait dengan kebutuhan orang banyak ini lagi dibutuhkan nih, nah, lakukan itu. Qala wa laysa al-maqsudu jam'a syai'in kaifa qala. Wa laysa al-maqsud, dan bukan tujuannya. Tujuan dari apa? Membuat karya tulis adalah jam'a syai'in, mengumpulkan sesuatu, kaifa kana, bagaimana saja. Jadi maksud dari membuat karya tulis itu bukan asal-asalan mengumpulkan sesuatu, bukan. Wa innama hiya, nah, dan sesungguhnya karya tulis itu adalah asrar, rahasia, yutli'ullah, yang Allah menampakkannya azza wa jal, alaiha, pada rahasia itu, man sya'a min ibadihi, nah, pada orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hambanya, wa yuwaffiquhu likashfiha, dan Allah memberi taufik padanya, likashfiha, untuk membuka apa, rahasia itu. Nah,
Jadi membuat karya tulis yang bagus itu apa? Karya tulis yang bagus itu memang rahasia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Nah, kadang-kadang metode itu tidak terbayang oleh orang sebelumnya. Nah, begitu dia sudah keluarkan karyanya, orang baru melek. Masya Allah. Nah, ternyata bisa ya bab ini dibikin, disusun dengan metode seperti ini. Baik. Nah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Fayajma'u ma farraqa. Ini tujuan orang menulis nih di antaranya. Yajma'u ma farraqa. Dia mengumpulkan apa-apa yang terpisah-pisah. Ada faedah-faedah yang serupa yang terdapat di tempat yang berbeda-beda, dia kumpulkan jadi satu. Wa yurattibu ma syattata. Nah, atau mengurutkan apa-apa yang masih ada syattata, masih berantakan. Kadang ada masalah atau fawaid. Nah, yang sebenarnya sudah terkumpul dalam satu kitab, tapi masih belum urut, masih sulit dipahami. Dia kumpulkan, oh ini seharusnya paling awal ini, nah, berikutnya ini. Nah, dibaca orang jadi lebih enak. Dan yashrahu ma uhmila, atau mensyarahi apa-apa yang uhmila. Uhmila ini kalau artinya sih disia-siakan, maksudnya apa? Nah, yang belum ada syarah sebelumnya, yang belum ada penjelasan sebelumnya, ada kitab-kitab, nah, yang di situ faedahnya banyak, nah, tapi belum ada yang mensyarahi, dia syarahi. Nah, sehingga faedah dari kitab itu bisa lebih mudah diambil. Hadza huwa tasniful mufid. Inilah karya tulis yang bermanfaat. Ya. Wayam bagi dan dianjurkan igtinamut tasnif, memanfaatkan atau berusaha menulis, membuat karya tulis fi wasatil umur, di tengah-tengahnya umur. Orang membuat karya tulis itu dianjurkan di tengah-tengah usianya. Gimana? Ya, kalau nanti di berikutnya ada dikatakan, nah, kira-kira umur 40-an. Umur 40-an, tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Kenapa? Lianna awailal umur, karena awalnya umur adalah zamanut talab, waktu belajar. Karena masa muda, ya, umur 14-an tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, itu adalah masanya orang belajar. Wa akhirahu, dan akhirnya umur kalau sudah terlalu tua, gimana? Kalalul hawas. Nah, lemahnya hawas, indera. Tapi kalau sudah terlalu tua, nah, inderanya itu sudah melemah. Matanya sudah mulai terabun. Nah, nanti cari rujukan baca salah. Apalagi tangannya juga sudah mulai buyutan, nggak ada, mulai buyutan, nanti nulis salah-salah. Jadi kalau dianjurkan menulis itu kapan? Ya, di pertengahan umur. Usia 40-an tahun itu waktu yang tepat untuk membuat karya tulis.
la wa rubbama khanal fahmu wal aqlu man qaddara umrah. Baik. Wa rubbama, kadang-kadang khanal fahmu, pemahaman mengkhianati, wal aqlu, akal juga mengkhianati, man qaddara umrahu, ada orang yang mengira-ngira umurnya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi nggak sesuai yang diangan-angan, ya. Angan-angannya nanti mau mulai berkarya umur 40 tahun. Ternyata jadi dia sudah merancang nih, ya, saya umur sekian sampai sekian akan saya maksimalkan untuk belajar, umur sekian sampai sekian saya maksimalkan buat membuat karya tulis, umur sekian sampai sekian fokus buat ibadah. Nah, ternyata tidak sesuai yang direncanakan. Tapi wa inna ma yakunu taqdir, nah, akan tetapi, nah, kira-kira itu alal adatil gharibah, atas kebiasaan yang ghalib. Yang ghalib itu yang seringnya begitu. Li'annahu la ya'lamul ghaib. Nah, karena dia tidak mengetahui yang gaib. Nah, tapi namanya rencana itu kita buat atas dasar apa? Biasanya orang umurnya sampai sekian, gitu ya. Normal orang itu biasanya umur berapa? Antara 60, 70, itu kebanyakan lah. Nah, sehingga dia bisa membuat rencana ya berdasarkan ini, karena umur 40 tahun perbanyak belajar, dari 40 tahun sampai 60 tahun maksimalkan buat nulis, 60 tahun maksimalkan buat ibadah, buat ngajar, dan seterusnya. Baik. Tapi kadang-kadang dia nggak begitu. Namanya orang nggak tahu barang gaib. Baik. Qala fayakunu zamanu talabi. Ini Syekh ngajari kita begini. Fayakunu zamanu talab, maka adalah waktunya mencari ilmu, wal hifdzi, dan apa? Menghafal, wat tasyaghul, dan sibuk belajar, adalah ilal arba'in, sampai 40 tahun. Nah, jadi waktunya belajar, waktunya menghafal itu sampai 40 tahun, sampai umur 40 tahun. Mas Bowo udah sampai situ belum? Belum, alhamdulillah. Qala thumma yabtadi'u ba'dal arba'in, kemudian dia memulai ba'dal arba'in, setelah 40 tahun, bitasanifi wa ta'lim, untuk membuat karya tulis dan mengajar. Hadza, yang seperti ini, idza kana, ketika ada dia qad balagha, sudah mencapai ma yuridu, pada apa yang dia kehendaki, minal jam'i, dari mengumpulkan ilmu, wal hifdzi, dan menghafal ilmu. Wa aina, dan dia diberi pertolongan, ala tahsilil matalib, untuk mendapatkan yang dia cari. Nah, tapi umur segitu mulai berkarya, mulai mengajar, itu kalau memang dia dalam mencari ilmu sudah tercapai, gitu ya. Dan dia sudah berhasil, nah, dalam target dia mencari ilmu baru, gitu ya. Kalau enggak gimana? Amma, maka adapun idza qallatil alat, ketika sedikit alat itu alat sama bahasa kita. Apa itu? Nah, fasilitas. Indahu, di sisinya, minal kutubi, dari kitab. Kana, atau ada dia, fi awali umrihi, di awal umurnya, dha'ifat talab, lemah dalam belajar.
Falam yanal, maka dia tidak mendapatkan ma yuriduhu, pada apa yang dikehendakinya, fi hadal awan, di waktu-waktu ini, di masa ini. Akhara, maka dia menunda at-tasanif, pada membuat karya tulis, ila tamami khamsina, sampai sempurnanya 50 tahun. Baik. Tapi kalau jadi belajar dia itu terbatas karena misalnya, tidak banyak kitab yang dia dapatkan. Baik, cari kitabnya sulit. Nah, kalau cari kitabnya gampang, belajarnya bisa cepat, bisa ngebut. Tapi cari kitabnya sulit. Ini misalnya. Baik. Atau karena waktu mudanya, ada waktu remajanya, ya ini belajarnya lemah. Belajarnya lemah itu bisa jadi karena kadang-kadang orang itu di awal belajar itu memang kesulitan, nggak paham-paham. Ada orang yang kayak gitu. Nah, belajar itu nggak paham-paham, itu ya nggak apa-apa. Nah, setelah beberapa tahun ternyata baru dibuka. Nah, bisa jadi orang tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belajar tuh nggak nyantol-nyantol tuh, ya ada gitu. Begitu lewat dari situ, apa cepat, ada yang seperti itu. Nah, makanya kan kalau kita mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, jangan cepat putus asa. Ya, setahun kok nggak nyantol, 2 tahun nggak nyantol, terus aja. Nah, suatu saat Allah akan membukakan jalannya. Iya. Atau termasuk yang terjadi pada kita, misalnya gimana? Nah, ya sudah mau jadi belajar tapi salah alamat. Belajar ikut ngapal lele makan. Nah, akhirnya sampai umur 30 tahun baru belajar misalnya. Kayak saya ini umur 24 tahun baru mulai belajar ilmu. Nah, kenal fikih itu ya umur 24 tahun. Kenal tauhid ya umur 24 tahun. Nah, kenal ilmu Islam itu ya umur 24 tahun. Sebelumnya apa? Nah, sebelumnya ya belajarnya ngapalnya 5 bab, dan maknani himpunan, terjemahkan Quran sama. Nah, asal-asalan gitu ya itu taklim. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini bisa jadi sudah umur 40 tahun dia belum selesai belajar. Nah, kan ada saya cerita pada orang di Mekah berapa tahun? 11 tahun. Biasa. 11 tahun. Masalahnya 11 tahun tuh belajarnya dari mana? Gitu loh ya. Nah, belajarnya dari mana? Nah, kalau umumnya pelajar di Indonesia, dari Indonesia itu sampai di Mekah atau sampai di Madinah, kan langsung kuliah. Backgroundnya sudah ada. Nah, saya enggak. Sampai di Mekah ulu-ulu. Kalau lah yang kayak gini saya belum pernah belajar kok. Ya, belum pernah belajar. Nah, makan al-Jurumiyah itu belum pernah belajar. Nah, hadits Arba'un Nawawi itu belum pernah belajar. Fikih 12 sama sekali. Rupanya kita fikih kayak apa itu belum tahu. Nah, sehingga saya sampai sana ya belajar mulai dari SMP. Umur 24 tahun masuk SMP. Nah, jadi ini gambar. Tidak semua orang memang bisa memaksimalkan belajar di awal umurnya. Nah, ada kendala-kendala atau kondisi-kondisi yang membuat orang masa awal umurnya itu tidak menghasilkan ilmu secara maksimal. Nah, di antaranya adalah mungkin kendala memang dalam belajar, ya, memang Allah belum membukakan buat dia. Nah, untuk paham masih sulit, untuk menghafal masih sulit, atau terkendala fasilitas. Ini semangat juga ada, kemampuan juga ada, tapi fasilitasnya yang tidak mendukung.
misalnya cari kitabnya sulit. Atau ya semangat ada, fasilitas ada, tapi belajarnya salah alamat. Nah, bisa jadi. Jadi kalau begitu gimana? Jangan paksakan. Saya udah umur 40 tahun ini waktunya ngajar, waktunya berkarya, jangan dipaksakan. Kemudian dia memulai setelah umur 50 tahun fit tasnif wa ta'lim, dalam membuat karya tulis dan mengajar ila ra'sis sittin, sampai ujung atau akhir 60 tahun. Baik. Sudah, atau sampai ila ra'sis sittin, sampai awal 60 tahun. Baik. Kemudian dari umur 50 tahun sampai 60 tahun dia mulai membuat karya tulis dan mengajar. Kemudian dia menambah fima ba'da sittin, di dalam setelah umur 60 tahun fit ta'lim, dalam mengajar. Setelah umur 60 tahun dia lebih banyak mengajar, wa yusmi'ul hadis, dan memperdengarkan hadis. Apa sih maksudnya ini? Ngajar hadis. Jadi mengajar hadis itu namanya apa? Tasmi'. Namanya apa? Tasmi'. Majelis hadis itu namanya majelis sama'. Majelis apa? Sama'. Karena metode pengajaran hadis di kalangan ulama ya memang apa? Adalah santri itu mendengar dan menulis persis yang disampaikan oleh gurunya. Misalnya guru nulis haddatsana Muhammad, itu ditulis oleh siapa? Santrinya. Dan hadis itu ditulis apa adanya, tidak ditulis apa adanya. Baik. Makanya majelisnya disebut majelis apa? Sama'. Baik. Kemudian wa ta'lim, wa yusmi'ul haditha wal ilma, dan ilmu. Wa yuqallilu at-tasnif, dan dia mengurangi. Wa yuqallilu at-tasanif, dan dia mengurangi membuat karya tulis. Illa ayyaqa'a muhimun, kecuali apabila terjadi sesuatu yang penting dia harus menulis. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang penting yang menuntut dia untuk menulis, sebaiknya berhenti untuk menulis. Yang ditambah adalah apa? Ngajarnya, baik itu ngajar hadis atau ngajar ilmu-ilmu yang lain. Baik, ila ra'sis sabi'in, sampai ujung 70 tahun. Sampai umur 70 tahun. Baik. Fa'idha jawaza sab'in, kalau sudah lewat 70 tahun. Pak Dirman udah lewat belum? Baru 3 tahun belum. Pak Dirman baru 36 tahun. Alhamdulillah. Oh, 66. Ja'alal ghaliba alaih, dia menjadikan yang terbanyak untuknya adalah zikr akhirat. Ingat akhirat. Ya. Kalau sudah lewat 70 tahun, yang paling banyak untuknya adalah untuk ingat akhirat. Ya. Itu mau nggak mau itu menunjukkan apa? Antrian sudah dekat. Ya. Tentu. Jenggot yang sudah putih, apalagi badan yang sudah nggak mau sombong, pokoknya jalan kemana harus nunduk, gitu ya. Itu menunjukkan apa? Antrian sudah dekat. Kena angin sedikit sudah masuk angin. Itu tanda-tanda bahwa antrian kita sudah dekat. Tapi yang sehat-sehat jangan terus, kalau saya masih jauh ya, enggak bisa gitu. Kadang-kadang masih sehat itu ya nyelonong tiba-tiba sampai di depan.
Wattahayyu'a lirrahil, dan bersiap-siap untuk berangkat, untuk pergi. Pergi kemana? Nah, ke akhirat. Fayuwaffira nafsahu ala nafsihi, maka dia yuwaffir, menyediakan dirinya ala nafsihi, untuk dirinya. Dia sediakan dirinya untuk dirinya. Artinya apa? Nah, pokoknya fokus ngurusi diri sendiri. Ya, fokus ibadahnya sendiri. Baik. Illa min ta'limin yahtasibuhu, kecuali dari mengajar yahtasibuhu, yang dia ingin dapat pahala dari situ. Kecuali kalau dia ingin dapat tambahan pahala dari mengajar. Ya. Au tasnifin yaftaqiru ilaih, atau membuat karya tulis yang dia butuhkan. Mungkin ada sesuatu yang belum tuntas, dia sampaikan, dia sampaikan lewat tulisan. Fadzalika asyraful udadi lil akhirah, yang seperti itu adalah semulia-mulianya persiapan untuk akhirat. Ya, jangan sudah usia senja masih sibuk, apalagi angan dunianya masih wajar. Saya masih pengen nanam jati. Umurnya berapa? Saya pengen bikin pabrik. Umurnya berapa? Saya masih pengen bisnis ini, bisnis itu. Saya pengen buka usaha ini, itu. Umurnya berapa? Ya, jadi ada saatnya kita itu harus lebih fokus pada ibadah. Baik. Wal takun, dan supaya ada himmatuhu, himmah dia. Himmah itu apa? Himmah itu sesuatu yang menyibukkan pikiran. Itu namanya apa? Himmah, cita-cita. Fi tanzifi nafsihi, di dalam membersihkan dirinya. Sudah umur segini ini, yang jadi pikirannya, kesibukan pikirannya adalah bagaimana dia membersihkan diri. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Wa tahdhibi khilalihi, dan membersihkan sama khilalihi, pada perilakunya, akhlaknya, sifatnya. Itu juga akhlaknya, sifatnya lebih tertata, lebih bersih. Sudah sepuh, yang biasanya gampang marah-marah sama keluarganya, belajar lebih sabar, belajar lebih penyayang. Kenapa sih? Waktu kita bersama keluarga sudah semakin sedikit, gitu ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi mau lebih sabar dengan keluarga, lebih sayang dengan keluarga? Wal mubalaghah, dan menyangatkan fistidraki zallatihi, untuk menyusul, mencari pulihan, memulihkan zallatihi, kekeliruan-kekeliruannya. Terus berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dulu waktu muda saya banyak maksiat, Masya Allah. Sekarang nih saya harus cari pulihan ini. Waktu muda, waktu saya habis untuk jadi pendoktrin juga misalnya. Sekarang saya harus cari pulihan. Itu namanya apa? Istidraku zallah. Baik. Fa'in ikhtutifa fi khilali ma dzakarna, apabila dia sudah dipundut, dipundut?
diambil fi khilali ma dzakarna, di sela-sela apa yang kami sebutkan. Nah, ternyata belum sampai usia yang direncanakan tadi sudah diambil. Gimana? Nah, rencananya sampai umur 40 tahun. Nah, itu maksimalkan belajar. Mulai 40 tahun sampai 60 tahun mau memperbanyak karya tulis dan mengajar. Dari umur 70 tahun perbanyak ibadah. Ternyata belum sampai segitu sudah diambil. Nah, rugi enggak? Enggak. Nah, haniyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang iman itu lebih baik dari amalnya. Nah, artinya apa? Niat yang baik tadi, tujuan yang baik tadi sudah ada pahalanya. Wa in balagha ila hadhil manazil, kalau dia bisa sampai pada tempat-tempat atau level kedudukan ini, pada bayanna ma yasluhu li kulli manzilin. Aku sudah jelaskan apa yang layak, yang baik untuk setiap kedudukan. Artinya kalau dia bisa mencapai semua tahapan-tahapan tadi, setiap tahapan apa yang harus dia lakukan sudah saya jelaskan. Ya, dari sebelum 40 tahun sampai 40 tahun perbanyak belajar. Dari 40 tahun sampai 60 tahun selain ngajar perbanyak karya tulis. 70 tahun ke atas perbanyak ibadah. Dan sibukkan, sediakan dirinya untuk diri sendiri. Waqala Hilal bin Ala. Hilal bin Ala mengatakan, talabul ilmi syadidun. Mencari ilmu itu berat. Ya enggak? Berat. Nah, berat. Nah, kenapa berat? Sibuk? Jauh? Apa lagi? Nah, yang bikin berat itu malas. Bikin berat itu malas. Wa hifdhuhu ashaddu min talabihi. Menghafalnya lebih berat dari mencarinya. Ya kan? Nah, jadi kita sepagi sudah banyak baca faedah nih bukunya. Nah, tapi gimana? Mau dihafalkan apa enggak? Hah? Wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi. Dan mengamalkan ilmu itu lebih berat daripada menghafalnya. Wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi. Dan selamat dari ilmu lebih berat daripada mengamalkan ilmu. Gimana? Nah, ilmu itu kadang membawa fitnah untuk orang yang salah niat. Ya kan? Nah, kadang seperti dikatakan, idza lam yakun lil fata min Allah 'aunun fa awwalu ma jana 'alaihi ijtihad. Ketika seorang pemuda tidak ditolong oleh Allah, bisa jadi yang pertama kali jana 'alaihi, berbuat kejahatan kepadanya, artinya apa? Merugikan dia, membahayakan dia, mencelakakan dia adalah ijtihaduhu. Nah, kesungguhan dia dalam mencari ilmu. Ternyata banyak ilmu bukan jadi orang yang tawadhu, jadi malah jadi orang yang sombong. Dan banyak ilmu tidak menghiasi diri dengan amal. Justru kenayaan ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum dan seterusnya. Tsumma ansyada yaqul. Kemudian, dia ansyada. Apa ansyada itu? Menyanyikan syair. Menyanyikan apa? Syair. Yamutu qawmun wa yuhyil ilmu dhikrahum. Wal jahlu yulhiqu amwatan bi amwatin. Yamutu qawmun. Beberapa orang meninggal. Wa yuhyil ilmu. Dan ilmu menghidupkan zikrahum pada sebutannya, pada namanya. Banyak orang yang sudah meninggal, tapi ilmu membuat dia seperti terus hidup.
Ya enggak? Nah, banyak. Coba, berapa banyak ulama-ulama meninggalkan karya yang sampai sekarang terus kita kaji. Seakan-akan apa? Dia terus mengajar kepada kita. Ya enggak? Dia terus mengajar kita. Padahal dia sudah mati. Baik. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, yulhiqu menyusulkan amwatan pada orang-orang mati, bi amwatin dengan orang-orang yang mati. Gimana? Sedangkan kebodohan membuat orang-orang yang mati apanya? Mati hatinya. Nah, orang bodoh itu seperti orang mati kan apa? Hah? Orang bodoh itu seperti orang yang mati kan apa? Wujuduhu ka'adamihi. Nah, keberadaan dia seperti nggak ada. Nah, dia ada dengan nggak ada sama saja, nggak ada faedahnya buat orang lain. Karena nilai manusia adalah dari apa? Dari faedahnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang nggak bermanfaat untuk orang lain. Apa bedanya dengan orang mati? Kama fit targhib wa tarhib. Sebagaimana terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Asbahani. Baik. Wa fi hadzal mukhtasar al-mubarak, dan di dalam ringkasan yang diberkahi ini insyaallah satara uyun at-tamhihat, engkau akan melihat sumber-sumber apa atau contoh-contoh tambihat. Apa tambihat? Peringatan, catatan ala dzalika. Wa ma yajibu ijtinabuhu, dan apa-apa yang wajib untuk dijauhi, min masawi'il akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk, wa asbabil mahalik, dan sebab-sebab kerusakan. Baik. Itu akan kita lihat dalam ringkasan kitab ini insyaallah. Kita akan lanjutkan setelah istirahat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.